Area lagi loading. Oke ya. Oke ya. Jadi selamat malam nih dulu semuanya ya buat Kak Priscilla. Good evening ya. Kali ini kita akan membahas mengenai simple present tense ya, mulai dari pengertiannya, rumusnya juga contohnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple present tense ya? Jadi simple present tense itu adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung ya, saat ini juga atau kejadiannya itu berlangsung berulang kali. Jadi kita bisa sebutnya itu sebagai kebiasaan ya. Jadi tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan ya dalam bahasa Inggris. Nah, rumusnya untuk membentuk kalimat tenses seperti ini biasanya yang digunakan itu kata kerja bentuk dasar atau verb one ya. Kecuali kata ganti orang ketiga tunggal ya, he, she, it, maka menggunakan verb one ditambahkan s atau es seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi kalau subjeknya I, you, they, dan we, maka verbnya yaitu tetap ya menggunakan verb one. Go, tidak perlu ditambahkan s atau es. Maka the rest of the sentence to the school by bus. Ya, kalau subjeknya orang ketiga tunggal yaitu she, he, dan it, maka verbnya harus ditambahkan es menjadi goes. Ya, the rest of the sentence ya, to the school by bus. Nah, kemudian ini adalah bentuk spelling kata kerja. Ini adalah bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, yaitu she, he, dan it. Ya, ini tergantung ya dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Jadi kalau untuk kata kerja atau verb yang berakhiran o, berakhiran ch, berakhiran sh, berakhiran x, berakhiran xs, ss, z, maka harus ditambahkan es. Contohnya go, kan akhirannya o ya, maka harus ditambahkan es menjadi goes. Catch, akhirannya ch, maka harus ditambahkan es menjadi catches. Wash, akhiran sh, ya, maka ditambahkan es menjadi washes. Kiss, akhiran ss, ditambahkan es menjadi kisses. Box, akhiran x, ya, ditambahkan es menjadi boxes. Fix, akhiran x ya, ditambahkan es menjadi fixes. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan ditambahkan y, maka hilangkan y-nya dan tambahkan ies. Contohnya adalah carry, membawa. Ya, hilangkan y-nya ditambahkan ies menjadi carries. Study, ya, belajar. Hilangkan y-nya, kemudian ditambahkan ies menjadi studies. Worry, cemas. Hilangkan y-nya, kemudian ditambahkan ies menjadi worries. Marry, hilangkan y-nya, ditambahkan ies menjadi marries. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y, maka cukup ditambahkan s. Ya, dari play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Ini contoh, berikut ini adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, jadi simple present tense itu menunjukkan kejadian yang berulang atau berlangsung saat ini. I take the motorcycle to the office. Nah, di sini karena subjeknya I, maka kata kerjanya atau verbnya tidak perlu ditambahkan s atau es. The train to Bekasi leaves every hour. Karena subjeknya adalah the train ya. Pronoun apa kata ganti untuk ini? Kata gantinya pronounnya adalah it. Maka it itu kan perlu ya ditambahkan s atau es. Kata kerjanya leaves. Maka kata kerjanya ditambahkan es. The train to Bekasi leaves every hour. George sleeps 7 hours every night during the day.
Jadi signal words untuk dalam simple present ini adalah setiap ada kata every ya. Every itu dalam bahasa Indonesia kan setiap ya. Setiap. Di setiap malam, setiap minggu. Pokoknya kata ada setiap itu pasti menggunakan simple present tense. George karena George. Ya, George ini kan pronounnya atau kata gantinya adalah he, ya, maka menggunakan s untuk akhiran katanya. Akhiran kata kerjanya. Jadi dari sleep menjadi sleeps. George sleeps 7 hours every night during the week. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu fakta. Contohnya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Ya, ini suatu fakta ya, bahwa Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. A snake has no legs. Ya, seekor ular tidak memiliki kaki. Nah, ini juga suatu fakta. Dan di sini menggunakan has. Has itu jadi auxiliary verb ya. Sebenarnya dia tidak memiliki arti. Tapi dia hanya di sini fungsinya untuk melengkapi kalimat ya, sebagai melengkapi kalimat. Dan di sini melengkapi artinya memiliki untuk kalimat ini. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Ya, artinya di sini kan Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke dan itu juga merupakan suatu fakta. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi simple present tense ini juga bisa ditunjuk untuk menunjukkan suatu kebiasaan ya, habit. Ya, habit itu kebiasaan. Misalnya kita bangunnya setiap hari itu selalu jam 5. Tidak pernah meleset, selalu seperti itu setiap hari. Maka itu disebut kebiasaan. Jadi contohnya, Doni gets up early at 5 o'clock every day. Doni setiap pagi itu dia bangunnya lebih awal ya, jam 5 pagi, itu setiap hari. John takes a bath twice a day. Ya, jadi John ini mandinya 2 kali sehari ya. Nggak pernah meleset atau nggak pernah lebih dari 2 kali. Selalu mandinya 2 kali. Jadi ini adalah suatu hal yang kebiasaan ya disebut. Kemudian ya, untuk contoh lainnya adalah every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya, setiap hari, setiap tahun Lebaran, ya, semua orang itu mudik ya. Mudik itu bahasa Inggrisnya travel to their hometown ya. Jadi every year on Lebaran, ya most people ini kan banyak ya atau jamak, maka verbnya itu tidak perlu ditambahkan s atau es. Nah, untuk kalimat simple present tense itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu simple present tense afirmatif atau positif, simple present tense negatif, simple present tense interrogatif. Nah, untuk membentuk kalimat afirmatif, maka rumus yang digunakan adalah subject plus verb one atau verb dasar ditambahkan object, atau subject ditambahkan to be itu adalah SMR yang digunakan, ditambahkan object. Ya, jadi di sini ada 2 ya. Kalau misalnya ada kata dasarnya, maka kamu menggunakan verb one. Tapi kalau tidak ada kata dasarnya, kata kerja. Kalau ada kata kerjanya, maka menggunakan verb one. Kalau tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan to be. Sebenarnya to be ini adalah bagian dari verb juga ya. Tapi bukan verb yang sifatnya aktivitas atau peristiwa. Kalau misalnya verb yang disebut sebagai aktivitas itu kan seperti mandi, berlari, seperti itu ya. Nah, tapi kalau to be yang ini kan memang termasuk verb, tapi dia bukan yang sifatnya aktivitas ya. Contoh simple present tense afirmatifnya yaitu Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujiastuti adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya. She reads a Harry Potter books every day. Ya, dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Ya. Jadi kan karena ada kata setiap hari, every day, maka she ini ditambahkan s. Ya. Kemudian they watch new movies every Sunday dan ada kata every juga ya. Jadi pasti menggunakan simple present tense dan dilihat lagi nih subjeknya ya. Subjeknya kalau he, she, it dalam simple present tense, kalau misalnya subjeknya adalah she, he, it, maka verbnya ditambahkan s atau es. Tapi kalau subjeknya adalah I, we, you, they,
maka tidak perlu ditambahkan s atau es ya untuk kata kerjanya. Nah, kemudian kita masuk ke simple present tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif, biasanya menggunakan tambahan don't ya atau doesn't sebelum kata kerja, kecuali to be. Jadi rumusnya adalah kalau ada kata kerjanya, maka menggunakan don't atau doesn't. Nah, tapi kalau kata kerjanya berupa to be, maka rumusnya menjadi seperti ini ya. Subject ya, is to be itu kan is MR, baru ditambahkan not, baru diikuti oleh objek. Jadi contoh simple present tense negatif adalah, untuk kalimat yang sebelumnya, tinggal ditambahkan not ya setelah to be. Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, Susi Pujiastuti bukanlah Menteri Kelautan dan Perikanan. She doesn't read Harry Potter books every day. Dia perempuan tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. They don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. Jadi perhatikan ya, untuk subjek bentuk ketiga yaitu she, he, it, setelah kata don't atau doesn't, maka bentuk verbnya itu tidak perlu ditambahkan s atau es. Dan kemudian untuk kalimat negatif ya, tetap ya menggunakan verb one. Nah, kemudian kita masuk ke simple present tense interrogatif. Ya, jadi untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan tambahan do atau does ya di depan kalimatnya. Itu depends on the subject lagi ya. Jadi kalau does, do itu digunakan kalau subjeknya adalah I, you, they, atau we. Tapi kalau kata does, itu digunakan kalau subjeknya bentuk orang ketiga, yaitu she, he, dan it. Jadi kalau misalnya subjeknya adalah tunggal atau terdiri dari satu orang, maka menggunakan does. Tapi kalau subjeknya plural atau berjamak, maka menggunakan do. Ya. Nah, untuk present tense interrogatif, maka do atau does-nya itu di depan sebelum subjek. Baru setelah itu diikuti oleh subjek dan verb one, baru kemudian objek. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan to be, yaitu is MR, tambahkan subjek, baru diikuti oleh objek. Contoh simple present tense interrogatif ya, yang ada kata kerjanya. Does she read a Harry Potter book? Ya, di sini membaca itu adalah kata kerja ya. Jadi di sini karena subjeknya she, maka pakai does. Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton sebuah film baru setiap hari? Karena ada kata kerjanya menonton, watch, maka di sini menggunakan do, dan karena subjeknya adalah they. Do you play basketball every morning? Nah, karena subjeknya adalah you dan ada kata kerjanya play, maka menggunakan do. Nah, jadi apabila kata kerja itu berupa to be atau modal, tidak perlu lagi menggunakan do atau does. Jadi contohnya, is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Apakah Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Ya, jadi kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Are you new to this English course? Apakah kamu baru di kursus bahasa Inggris ini? Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka fans sepak bola dari Persija Jakarta? Nah, karena di sini tidak ada kata kerjanya ya, maka bisa menggunakan to be seperti itu. Is, am, atau are. Nah, ini disesuaikan lagi dengan subjeknya. Kalau Susi Pujiastuti ini kan nama kata benda ya, kata benda, tapi ada kata gantinya itu pronounnya itu kan she, tergantung dari jenis kelaminnya. Maka she pasangannya adalah is. Maka di sini to be-nya menggunakan is. Ya. Kalau you, to be-nya siapa? You itu kan to be-nya adalah are. Kalau they juga to be-nya adalah are, maka menggunakan are di depannya ya to be-nya. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan. Nah, ini ada rumus ya. WH question dengan simple present tense.
Ya, untuk kalimat positif, maka menggunakan subjek ditambahkan to be. Untuk kalimat interrogatif, ya menanyakan subjek, maka who atau what, ya pertanyaan WH questionnya di depan, baru ditambahkan to be, ya atau noun dan to be. Ya. Kemudian jika menanyakan adverb, maka WH questionnya di depan, ditambahkan to be, baru diikuti oleh subjek. Jika kalimatnya positif, maka subjek ditambahkan verb, ya, verb one. Kemudian kalimat interrogatif, jika menanyakan subjek, maka who atau what ditambahkan verb one. Atau whose dan which atau which ditambahkan noun baru verb one. Jika menanyakan objek, who, what, ya ditambahkan do atau does, ditambahkan subjek dan bare infinitive. Bare infinitive itu verb one ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, itu tadi merupakan pengertian, rumus, dan contoh penggunaannya. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Saya masih kurang jelas? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita masuk ke itu ya, exercise. Sebentar. Nih, coba ya. Si Kak Susan. Apakah Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan? Ini tadi ada di materi ya, yang tadi. Apakah Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan? Can you change into English? Miss, saya izin dulu soalnya anakku batuk-batuk. Gimana? Nanti saya selanjutnya, soalnya Oh, lagi batuk. selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kak Priscila dulu kalau gitu ya. Apakah Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan? Kak Priscila. Is Susi Pujastuti the Minister of Maritime Affairs and Fisheries? Ya. Is Susi Pujastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Ya. Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Kak Susan, sekarang gilirannya. Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Atau apakah kamu baru di kursus bahasa Inggris? Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? How do you change into English? Kak Susan? Kak Priscila aja deh. Kak Priscila. Okay. Are you new to this English course? Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Are you new to English? To this English course? Bukan 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 ini, kursus bukan ya, Miss? kursus ya. Ya. Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Berarti sama ya, Miss? Berarti are you new to know English? Are you new to English? Jadi nggak usah pakai course ya. Okay. Ya. Selanjutnya, Kak Susan udah siap belum? Nggak ada kabarnya. Iya. Oke, Kak Priscila dulu. Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Kak Priscila. Harry Potter, Miss. Ada kata kerjanya nggak? Just.
Ada apa? Kata kerjanya apa? Das. Apa? Apakah kamu Mm-mm. Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Ada oh, kata kerjanya nggak? das Das itu bukan kata kerja ya, itu auxiliary verb kerja atau kata bantu. eh, kata kerjanya berarti Yes, apa nih? Kata kerjanya apa? membaca ya, Miss? Ya, betul, membaca. Jadi kalau ada membaca, ada kata kerjanya, ini untuk kalimat pertanyaan, pakai das atau pakai do? Das. Das karena subjeknya adalah Dia. ya she ya. She atau he. Si. Jadi kalau she he it maka menggunakan das ya. Ah, Jadi kalimatnya gimana? Does she read a Harry Potter book? Yes, correct ya. Does she read a Harry Potter book? Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Coba Kak Priscila. Apa? Mereka they. Hmm? Do they watch a new movie every day? Yes, correct ya. Excellent. Do they watch a new movie every day? Selanjutnya coba ini ya. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Dia. Yes. Berarti kalau she she doesn't Mm-mm. read a Harry Potter. Apa Miss? Tadi Ya, udah benar tuh. benar ya? She Ayo. doesn't read a book every day. Harry Potternya ketinggalan. Oh, berarti she doesn't read a Harry Potter book every day. Yes, correct ya. She doesn't read Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Dia membaca buku. Dia membaca buku. Harry Potter setiap hari. Buku Harry Potter berarti she read a Harry Potter book every day. Ya, jadi karena subjeknya she, perlu tambahin S apa nggak kata kerjanya? Iya, Miss. Karena she jadinya dia butuh S di akhir. Yes, correct. Ya, jadi gimana? Incomplete sentence? She reads a Harry Potter book every day. Yes, excellent ya. She reads Harry Potter book every day. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Menonton film baru. Mereka menonton film baru Setiap hari Minggu. setiap hari Minggu. Berarti mereka they mereka Menonton apa menonton? they watch Yes. new movie new movies Yes. every day every week Setiap hari every Minggu. Sunday. Yes. They watch new movies every Sunday. Kami pergi ke sekolah menggunakan bus. Kami pergi ke sekolah. We go to school. Kami pergi ke sekolah menggunakan we go to school. Yes. By bus. By bus. Benar ya, Miss? Ya, bus ya, bukan bis. Bus. Karena U itu dibacanya A ya dalam bahasa Berarti benar ya, Miss, Inggris. pakai by?
Ya, by pakai by, benar. Menggunakannya. We go to school by bus. Dia pergi ke sekolah menggunakan bus. dia si wait miss dia dia pergi sama aja berarti ya miss, berarti digantinya she. Mm-mm. She berarti she goes to school by bus. Yes, correct ya. She goes to school by bus. Yes. Temanku tinggal di Bandung. Temanku, my friend Ya, lives in Bandung. live-nya pakai S apa enggak? Pakai S. Yes, karena my friend ya. Jadi Iya, my karena friend ini kan pronounnya itu bisa digantikan dengan she atau he ya. Maka lives. My friend lives in Bandung. Sonia bilang semua akan baik-baik saja. Sonia bilang semua akan baik-baik saja. Sonia dari Miss Yes. Sonia. Sonia says, benar nggak Miss? Says. Betul. Betul. Oh, Sonia says semua akan baik-baik. Everything will be alright. Ya, bisa pakai will be atau bisa pakai going to ya. Berarti Everything. Kalau pakai going to gimana? Sonia says everything's gonna be alright. Ya betul ya, gonna Iya, itu kan benar. kalau bahasa slangnya ya. Tapi Iya. kalau intinya kan jadi going to ya. Berarti Everything is going to be alright. cuma Ya. beda aku. Ya, bedanya di situ aja. Ya, tapi udah bener sih ya. Sonia says everything is going to be alright. Ayah membeli game konsol yang baru. Game konsol. Ayah membeli game apa Miss? Game konsol. Konsol. Konsol sama ya, konsol juga. Oke. Konsol Miss. Mm-mm. My father buy belakangnya Y. Buys. Iya Miss. Emang bisa Ya Miss? betul. Betul. Oh, berarti my father buys console game. New-nya ketinggalan. New. Oh iya, saya nggak nulis nih. New console games. Ya, New ayah console membeli game konsol yang baru. Oke. Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Mm-mm. Budi pakainya Budi pakainya. Kalau belajar studies berarti Miss. Betul. Oke, Budi studies belajar dengan giat. Studies Dengan giat. Bisa nggak Miss kalau pakai Budi studies so hard? Benar. Oh iya, so hard for ujian nasional. National Apa ujian exam. nasional? Apa? National exam, benar nggak sih Miss? Ya, betul. National examination. National Exam itu kan singkatan dari examination ya. Ya.
Berarti benar ya, Miss? Budi Benar. studies so hard for national examination. Ya, Budi study so hard for national examination. Selanjutnya, sebentar ya. Ibuku adalah seorang guru. My my mother Hmm. my mother is a teacher. Ya, my mother is a teacher. Ibuku mencuci piring setiap malam. Ibuku mencuci piring setiap malam. Piring. My mother Hmm. my mother piring apa ya, misalnya aku lupa. Dishes. Oh ya. Dishes. Berarti kalau itu my mother kan mencuci piring, Miss. Berarti washes. Ya, Washes dishes. washes the dishes. Oh, pantas. Washes Ya. the dishes. Piring The-nya, ya. kotor. Piring kotor ya. Oh, berarti piring setiap hari kan ya, Miss, itu tadi? Setiap malam. Setiap malam. Berarti my mother washes the dishes every night. Ya, my mom atau my mother washes the dishes every night. Sampai sini udah paham ya cara penggunaan simple present tense? Ada kesulitan nggak kira-kira? Enggak sih, Miss. Tapi kadang pas buat kalimatnya itu loh, yang kayak tadi, yang giat dengan giat, so hard itu, aku takut bener kayak bisa kayak pakai itu gitu. Oke. Coba ini ya. Jangan berteriak di depan wajahnya. Jangan teriak di depan. Jangan berteriak. Scream. Ya. Jangan berteriak. Berarti don't scream in front of Yes. her face. Ya. Don't scream in front of her face. Tapi itu pakai S gak, Miss? Don't scream. Enggak. Enggak ya, Miss? Oh, kan soalnya don't-nya ini ya, Miss, ya? Iya, ada don't. Kan ada kata kerja. Kata kerjanya kan berteriak. Ya. Oh, iya. Jadi pakai don't. Selanjutnya, Robi mencintainya. Robi mencintai. Robi loves her. Ya, Robi loves her. Loves her. Pakai S kan, Miss? Pakai ya. Karena Robi. Lukisan ini sangat menakjubkan. Lukisan ini lukisan ini pakainya lukisan ini. Berarti lukisan ini this art, Miss. This painting. Lukisan. Painting sangat menakjubkan. So incredible apa ya, Miss? Bisa gak, Miss, pakai? Hah? Incredible apa tuh? Coba cari. Coba aku lupa. Bukan menakjubkan deh. Incredible apa? Bentar, Miss, aku lupa. Incredible. Benar, Miss, Oh, menakjubkan. benar ya. Iya. Amazing. Biasanya kita menggunakan amazing. Luar biasa gitu ya. Oke.
Tapi berarti bisa ya Miss pakai incredible. Bisa. Cocoknya karena dia lukisan mungkin ya Miss. Iya. Lebih ke amazing. So amazing berarti. Iya. Jadi Oke. gimana? This painting This is painting is so amazing. it's so amazing. Aku makan 3 kali sehari. I eat Hmm? 3 times Mm-mm. in a day. A day. A day Sehari itu doang a ya Miss. day. Nggak A day. pakai in-nya ya Miss. A Enggak day. ya. I eat 3 times a day. A day. Berarti Saya adalah seorang dokter. Saya adalah Ya, I'm a doctor. A ya doctor. betul ya. I am a doctor. I'm doctor. Matahari terbit dari arah timur. Matahari terbit dari arah timur. Ya. The sun. Mm-mm. The sun. Terbit apa Miss? Rise. Aku kasih bentuk pertama aja. The sun rise dari arah timur. Timur kan ya Miss? Ya. Oh, gue kira the sun rise. Bisa gak Miss? Nih, the sun rise from east. The sun rises from the east. Oh, Nah, S-nya jadi ya, kan the kalau ya sun. pakai the ya, selalu pakai the. Karena kenapa? Karena kan matahari itu cuma satu ya. Jadi kalau ya, tunggal gitu, jadi dia udah tahu nih ya, maksudnya matahari yang itu gitu, udah pasti mataharinya yang itu. Karena kan matahari cuma ada satu. Makanya pakainya the sun rises from timur. Timurnya yang sebelah itu. Artinya timurnya kan udah pasti. Kalau timur itu kan nggak mungkin bakal pindah ke barat, nggak mungkin bakal pindah ke selatan gitu kan. Jadi selalu maksudnya timur yang sebelah sana gitu ya. Maka menggunakan the sun rises from the east. D-nya ya, Miss. Iya, Kalau ketinggalan deh. iya. Nanti deh kita belajar artikel ya setelah ini. The sun Kelinci. rises. Kelinci makan sayuran. Maaf tadi anakku sakit batuk batuk entah. Oh gitu, iya. Iya. Apa tadi, Miss? Kelinci makan sayuran. Iya, kelinci Ya. makan sayuran. The rabbit eats. Iya benar. Eats sayuran. Vegetable. Ya, vegetables. Jadi rabbit eats vegetables. Pembacanya gimana sih, Miss? Kayak Gimana? vegetable, kayak gitu. Vegetables. Jadi bacanya tuh G-nya berubah jadi J ya. Vegetables. Sama kayak misalnya ada tulisan tuh education. Cara bacanya apa? Education. Bukan education, education. Oh, Jadi D-nya itu D sama J-nya itu bacanya J. Kan bukan. D sama U itu kan ada ya education. Ya. Jadi cara bacanya itu education. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa buka itu ya. Si Google Translate, kamu buka terus tulis education. Ya. Terus nanti ada bagian yang speaking itu loh. Ya. Gambar mic itu. Kamu bunyiin gitu ya. Cara bacanya bener nggak? Yang seperti aku bilang. Education. Oh iya, education. Ya, di bawahnya itu ada juga ya cara bacanya tuh. Ya, pronunciation-nya dalam tulisan. Iya. Ya, cara bacanya tuh education gitu ya. Kalau kamu Tapi kalau jelas lagi, kita dengerin agak beda ya sama kalimat di bawah. ya cara bacanya itu kan kalau misalnya mau tulisannya aja tuh secara fonik ya. Tulisan secara fonik kayak gitu, tapi pas mau bener lagi takut salah apa gimana, jadi kamu tinggal klik pronounce-nya di situ,
Ya, Education. gitu. Caranya mau tahu nih bener apa enggak sih cara bacanya gitu ya. Kayak misalnya tadi vegetables. Coba kamu tulis vegetables. Cara bacanya gimana? Vegetables. Vegetables ya. Vegetables. G-nya itu bukan vegetables, tapi vegetables. Vegetables. Vegetable. Iya, vegetable. Mosque. Nah, kalau misalnya kamu tuh tahu ya, bahasa Inggrisnya masjid apa? Mosque. Tulisannya Saya kan gimana ya? mosque, ya kan? Mosque. Ya, cara bacanya itu mosque atau mirip sama kayak topeng tuh, mosque. Mosque. Ya, ada k-nya gitu ya. Mosque, mosque Oh. gitu. Miss, Kalau tapi enggak kalau yang ngantri itu Q apa Mosque. bacanya, Miss? ya Q Q Q W ya, tulisannya kan Iya, Q iya. W W gitu ya. Cara bacanya apa? Nah, aku nggak tahu. Q, Q, Q. Q. Oh, Q. Q. Ya, Q. Oh, Q. Kamu tinggal sebutin huruf ini aja tuh ya, Q. Q. Coba deh kamu tulis di Google Translate ya. Q gitu ya. Q. Cara bacanya gimana? Q. 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 Ya. Oke, oke. Jadi Ya cara karena aku juga bacanya tuh bingung Q. bacanya. Gitu ya, kayak K Y U gitu. Atau kamu tinggal sebut huruf Q gini ya. Q. Oke. Mosk tadi juga itu ya. Bukan Moskwe ya. Masjid Moskwe. Nanti salah lagi. Terus kalau misalnya ngantri itu apa sih? Aduh, kue apa sih kue? Bukan ya. Q. Ngantri maksudnya ya. Gitu. Oke, Kucing memiliki 4 kaki. kucing. Kucing. The cat Mm-mm. memiliki Ya. the cat Mm-mm. has Mm-mm. Ya. has for For apa? feet ya, Miss. Bukan. Ah, Legs ya. Nah, jadi nih ya bahasa oh iya, Inggrisnya legs. bedanya foot sama legs apa? Foot, bedanya foot, feet, Feet legs, itu yang telapak kakinya itu bukan sih, dan Miss? leg. Bedanya apa nih semuanya? Foot, feet, legs, sama leg. Legs itu paha. Paha itu bukan leg, tapi ini Oh, bukan. apa? Tight, ya tight. Paha Oh, itu beda lagi ya. tapi kenapa kalau orang-orang di gym gitu, Miss, bilangnya legs gitu. Maksudnya Legs itu mulai dari bilangnya paha ke kaki kali ya, Miss? oh, Latihannya jadi gitu. legs itu mulai dari lutut sampai ankle, tumit kaki itu namanya legs. Tapi kalau legsnya ada S-nya, maka itu artinya dua-dua kaki apa kakinya mulai dari lutut sampai itu tapi sepasang gitu kanan dan kiri itu legs. Tapi kalau legnya hanya LEG itu Ya. artinya salah satu, mungkin bisa kiri atau bisa kanan gitu. Terus Oke. kalau foot ya. Kalau foot itu mulai dari mata kaki sampai jari jemari kamu. Ya Foot. bisa dibilang tuh makanya kayak alas kaki itu kan telapak kakinya tuh. Makanya Ya. selalu istilahnya footwear, bukan legswear. Karena kan dipakainya di bawah telapak Ya. kakinya kan. Kan nggak pernah kamu dengar ada istilahnya legswear kan? Iya, Atau enggak ada. legwear. Kan artinya kaki. Tapi nggak pernah legwear. Pasti footwear. Nah, terus apa bedanya dengan feet? Foot sama feet. Tahu Kalau nggak? feet, kalau foot tadi telapak kaki. Kalau feet, Kalau foot telapak kaki ya. Kalau feet itu telapak kaki tapi jamak. Artinya dua-duanya. Dua kaki kamu. Kalau foot itu singular. Salah satunya aja. Bisa kanan atau bisa kiri. Oke, kalau feet berarti keduanya, Miss. Ya, sama kayak bedanya tooth sama teeth. Bedanya apa? Eh, kalau tooth, kalau tooth Hmm? satu. Singular tadi yang Miss Ya, bilang. betul. Kalau teeth, Kalau feet semua teeth, keseluruhan. teeth, teeth ya. Cara baca bukan feet. Ya,
jamak banyak itu gigi kamu kan ada diisi berapa? 32 ya. 32. Ah, Mm-mm. oke. Jadi kalau misalnya oh gigi ke aku baru aja dicabut satu, maksudnya dicabutnya satu. Jadi kamu bisa pakai yang tooth-nya aja. Oke. Nah, kalau paha itu nih ya, bacanya apa? thigh, Thigh, Ah, thigh, ya, thigh. ah. Nah, cara bacanya yang tooth sama teeth, itu kan ada TH tuh belakangnya. Jadi pas cara ngucapinnya ya, lidah kamu itu di antara dua gigi kamu, feet, tooth. Nah, pas kamu ngucapin itu ada angin yang berhembus dari mulut kamu. Coba deh. Teeth, tooth, teeth, tooth. Agak Ya, repot, Miss. iya gitu ya. Harus latihan, sering-sering latihan. Dan ada banyak ya dalam bahasa Inggris tuh yang belakangnya pakai TH. Teeth, tooth, gitu. Dan itu harus benar ya pengucapannya. Karena kalau misalnya kayak apa namanya? Teeth, tooth, teeth, ya teeth ya. Aku punya cerita nih ya. Jadi ada bule gitu lah istilahnya di Bali gitu kan. Dia beli semacam snack gitu dalam bungkus plastik. Bule wanita ini ya. Terus udah gitu dia beli, terus dia udah nyoba-nyoba buka pakai tangannya nggak bisa. Ya. Terus ada orang lokal sekitarnya dia bilang ini, why don't you use your teeth? Tapi dia ngomongnya maksudnya kenapa nggak sih kamu gunain gigi kamu? Tapi dia ngomongnya teeth biasa ya, bukan nggak pakai TH gitu. Kan tau lah ya kalau orang lokal gimana kalau ngomong bahasa Inggris kan. Nah, di situ masalahnya ya. Teeth yang dia maksud artinya payudara. Kalau TIT aja ya, teeth ya. Tapi kan Iya. maksudnya dia ngomongnya kenapa sih nggak gunakan gigi kamu aja? Why you don't use your teeth? Gitu kan maksudnya. Ya. Tapi dia ngomongnya salah karena pronunciation dia salah. Why you don't use your teeth? Gitu ya. Oh iya. Maknanya beda jadinya ya. Bahaya juga kan berarti ya, Miss, kalau Iya, memang ya. Karena kayak misalnya deh, gini ya. Ini juga sering tuker ya. Kayak misalnya BATH sama BAT. Ini mirip ya. Cara bacanya gimana? bad. BAT, Bad. BAT. Bedakan sama yang ada A-nya itu kan bacanya sebenarnya BAT. Tapi kadang-kadang orang kita tuh suka bilangnya BAT. Bad. BAT. Mirip Bad. ya. Gitu ya. Jadi aku juga nih waktu dulu tuh aku pernah kerja jadi resepsionis di perusahaan asing. Terus ada presiden direktur aku nanya, si dia itu kemana? Oh, aku bilang dia pergi ke apa bathroom, aku bilang gitu. Tapi dia dengarnya suara aku waktu itu dia bilang, hah bathroom? Dia bilang gitu, hah bathroom? Dia bilang gitu. Jadi salah gitu ya. Oh enggak, aku bilang bathroom, aku bilang gitu. Sampai aku benerin koreksi lagi gitu. Terus aku sampai mikir, kok aku salah ngomong ya, apa gimana gitu kan? Kadang-kadang gitu kalau misalnya kayak gitu orang kan jadi suka kepikiran ya, gitu. Iya. Aduh, aku salah ngomong nggak sih tadi? Kayaknya tadi pronunciation aku udah bener deh gitu ya. Bahaya juga ya, Miss, kalau Iya, masalah. iya. Salah salah kata dikit aja, salah pronunciation dikit aja jadi salah makna gitu. But sama bad itu ya mirip Bad. kan soalnya. Oke, lanjut. Hmm, sebentar ya. Mary membutuhkan sebuah kamus. Mary. Sebuah kamus. Mary. Berarti Mary needs direction. Kan, direction apa? Arah Iya. jalan itu ya. Oh, direction. Apa? Kamus. Directionary. Dictionary. 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 Mary
needs a dictionary. Yes, Mary needs a dictionary. Coba dirubah ke kalimat negatif. Can you change into negative sentence? Berarti does Mary needs a dictionary? Bener nggak sih? Note-nya ketinggalan. Ditaruh di mana note-nya? Does Mary wait miss, aku lihat catatanku kok nggak ada. Boleh-boleh. Mary. Pakainya berarti doesn't, bener gak sih miss? Benar. Doesn't Mary needs a dictionary? Iya. Doesn't Doesn't Mary Mary need needs a dictionary? dictionary? Itu kalau pakai negatif ya. Coba dirubah ke interrogatif. Dari negatif. Interrogatif berarti does Mary needs a dictionary? Nah, jadi kalau kalimat interrogatif, kata kerjanya balik lagi ke verb one. Berarti does Mary need a Ya, dictionary? ya. Oh, Jadi kalau kalau interrogatif, balik lagi ya miss ya, ke kalau interrogatif sama negatif, kata kerjanya balik lagi ke verb one ya. interrogatif. Oke. Jadi yang negatif tadi nggak pakai needs kan, jadi need aja. Yang interrogatif juga need aja. Coba, mereka tidak ingin pergi ke pesta. Nah, mereka tidak ingin. Mereka. They don't want to go to party. The party, they don't want to go to the party. To the Pesta yang mana? Pesta yang itu ya, udah jelas. They don't want to go to the The party. party, ya. Ah, Apakah mereka ingin pergi ke pesta? berarti mereka they. Apakah mereka ingin pergi ke pesta? Do they? Oh, pakainya are ya, Miss. Apakah mereka Do, apa? do, Ya, they. do benar. Do they Do they? Apakah mereka? Do they go to the party? ingin? Oh, ingin. Ingin apa ingin? Want. Oh, do Ya, they want. want to go to the party? Ya. Do they want to go to the party? Joko bermain catur di malam hari. Joko plays chess di malam hari. Cheese, not cheese. Cheese kan keju. Gimana sih Miss bacanya? Chess. Chess. Ya. Iya, chess keju. Aduh, bahaya nih. Aduh, gimana Chess. ini Oh Kak iya, Priscilla chess. ya? Pengucapannya. Berarti Joko plays chess malam hari. Malam hari Good apa? night. Good night ya, Miss. In the evening. Jadi, Jadi night malam ini ya, Miss? Ya, night itu hanya digunakan kalau misalnya sebagai salam perpisahan gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kamu ketemu sama orang, tapi malam hari, tapi bukan kamu bilangnya bukan good night ya. Ini baru ketemu ya, bukan good night tapi good evening. Itu. Nanti kalau misalnya udah mau pisah gitu, baru kamu bilang good night. Sama kalau good night itu biasanya diucapkan ketika kamu mau tidur, ya, baru good night. Tapi bukan misalnya kamu misalnya WA-an gitu ya sama dosen kamu atau orang lain gitu ya.
kamu bilang selamat malam itu good night, bukan. Jadi good night itu biasanya diucapkan ketika mau tidur atau mau berpisah. Tapi misalnya baru mau memulai suatu percakapan, itu biasanya menggunakannya good evening. Good evening ya. Jadi night itu biasanya udah malam hari, udah malam banget ya, baru pakai night. Kayak kita waktu kita mau tidur, itu kan artinya udah malam banget lah ya. Nah, kalau misalnya si Joko nih main catur di malam hari, kita makanya dalam konteks ini kita pakainya evening. Tapi berarti kalau in the night aneh ya, Miss. Iya, aneh. Berarti Cukup in the evening. ya in the evening. Berarti Joko plays chess in the Bukan evening. cheese, chess. 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 Chess Oke. ya. Aduh. Jangan ketukar-ketukar ya Kak ya. Beda soalnya. Tulisannya beda, bacanya juga beda. Ntar kayak yang si itu bule itu ya ntar. Iya. Bahaya. Iya. Pemahamannya jadi beda. Iya, konotasinya beda. Oke. Coba sekarang. Tubuh manusia mengandung 206 tulang. Tubuh manusia. Tubuh manusia mengandung 206 tulang. 206. Tubuh manusia. Tunggu, Miss. Tubuh manusia. Miss, ini saya nggak bisa on cam ya, soalnya laptopnya kameranya rusak. Iya, nggak apa-apa. Kak Susan kalau udah siap bilang aja ya. Iya, udah Miss. Oh, udah. Abis ini ya. Miss, berarti human bodies gimana ya kalimatnya? The human body. Oh, The iya. human body. The human body needs Kok mengandung apa mengandung? mengandung ya, Miss, bukan. Mengandung 206 tulang. Tapi ini bukan mengandung artinya kita ada mengandung kayak orang hamil itu dia lagi mengandung, bukan ya. Mengandung itu artinya contains. Mengandung konten. Berarti the human body contains Hmm, 206 ya. bonds. Bones ya ada S-nya. Pakai Bones. S karena dia Ya. 200 lebih dari satu kan, Mas? Ya, dan ini kontennya juga pakai S karena the human body itu kan pronounnya masuk it ya. Konten. Kata gantinya kan it. Jadi kalau it kata kerjanya ini kan konten itu mengandung itu termasuk kata kerja, jadi harus ditambahkan S di akhirannya. Ya. Selanjutnya Kak Susan nih ya. Ya. Kamu punya 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Kamu punya 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Dan seorang saudara perempuan. I have 2 brothers and 1 sister. Kamu, bukan I. Kamu apa kamu? I have. Kamu. Kalau I artinya saya. Oh, kamu ya? Oh ya, astaga. You have. Are you have? Benar, you have ya. You have You 2 have- saudara laki-laki You have apa? 2 brother and 1 sister. Nah, kalau 2 saudara laki-laki, artinya kan lebih dari 1, maka ditambahkan S ya untuk menunjukkan bahwa ini abangnya benar apa ada 2 ya, plural artinya jamak. Kalau cuma 1, Pak nggak usah pakai S. Ya, jadi gimana? You have 2 brothers and 1 sister. ya atau and a sister juga bisa ya. And You a have 2 brothers and a sister. Ya, coba dilanjutkan Kak Priscilla. Anda atau kamu tidak punya 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan.
kamu tidak punya 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Miss apa tadi? Kamu tidak punya 2 saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Dan seorang saudara perempuan. Dan you don't have 2 brothers and sisters. A sister ya, nggak pakai S karena kan cuma satu. Satu. You don't have 2 brothers and a sister. Coba lanjut Kak Susan. Apakah kamu punya 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan? Kamu punya 2 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. dan seorang saudara perempuan. Are you have 2 brothers and 1 sister? Nah, ini kan ada kata kerja. Ada kata kerja nggak? Kamu memiliki. Memiliki itu termasuk ya kata kerja ya. Ya, jadi menggunakan do you. Do you have 2 brothers and 1 sister? ya, do you have 2 brothers and a sister? Ya, selanjutnya, 2 brothers and sister? ya, Kak Pristila, kamu menjelajahi internet setiap hari. Kamu menjelajah. Menjelajahi. Menjelajahi. You explore. Menjelajahi, explore. Surfing. Surf. Ya, surf. Surfing. Surf. Mm-mm. Surf itu dari survive ya, Miss? Dari surfing. Oh, surf. SURF. Menjelajahi ya. Kayak gini nih. SURF. Oh. Oh, bukan. Survive ya, Miss? Survive itu bertahan. Oh iya ya, survive. Berarti you surf the internet, the internet, Miss. Ya, Internet. The internet every day. You surf the internet every day. you surf the internet every day ya. Oke, berarti tadi menjelajahi surf. Coba Miss, Kak kalau Sus. bedanya sama explore apa ya, Miss? Explore. Explore jelajah Explore ya, Miss? menjelajahi juga sih ya. Bedanya apa? Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu kan banyak arti ya. Banyak kata kerja yang bisa digunakan. Jadi sebenarnya kamu bisa pakai explore atau bisa pakai surf, bebas. Explore itu sebenarnya mengeksplorasi gitu loh. Mengeksplorasi, explore, menjelajahi. Explore. Menjelajahinya dia kayak yang Menjelajah juga bisa ya. suatu tempat gitu ya, Miss, kalau yang explore. Benar-benar. Kalau internet biasanya menggunakan istilah surfing atau browsing. Browsing, saya baru ingat Ya, browsing. browsing. Ya. Kemudian Kak Susan, kamu tidak menjelajahi internet setiap hari. Kamu tidak menjelajahi
internet setiap hari. Mm-mm. You not tadi menjelajahi apa, Miss? Surfing You atau not apa tadi? surfing Browsing. internet all day, whole day. Surfing You not setiap hari. surfing. Kalau setiap hari itu bukan whole day, itu seharian whole day. Okay, all day. All You day bukan all day ya, every day setiap hari. every day. Ya, you don't surf the internet every Don't- day. You don't surf the internet every day. Ya. Terus selanjutnya, Kak Priscila, apakah kamu menjelajahi internet setiap hari? Kamu. Do you surf the internet every day? Do you surf the internet Every every day? day? Ya, betul ya. Coba selanjutnya, Kak Susan. Ya, Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia. Danau Toba adalah Danau luas Ah, aku izin toilet, Miss. danau luas di terluas di Indonesia. Danau terluas di Indonesia. danau lake ya, Miss? Ya, The lake the Toba Lake Toba Lake is terluas, Miss. apa? Terluas. Terluas. The largest Tulisannya gimana? nih ya. The largest. The largest. Okay. Toba Lake is the largest lake in Indonesia. Toba Lake is the largest lake is Indonesia, benar ya? Is Indonesia ya? Is the largest lake in Indonesia. Coba dirubah menjadi kalimat negatif. Toba Lake Ya. is not large is Indonesia. Not the largest lake in Not- Indonesia. tetap D-nya tetap dibaca ya? Tetap ya. Tadi cuma tinggal ditambahin not aja setelah kata to be-nya ya, is. Okay. The Toba Lake is not the largest is Indonesia. In Indonesia. In Indonesia. Preposisinya in. Jadi Oh, kalau berarti misalnya yang positif tadi Toba Lake is the largest ya. is Indonesia. The largest lake kan danau terluas. Ya, the largest The lake largest lake in Indonesia. in Indonesia. Coba selanjutnya Kak Priscila. Apakah Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia? Apakah das apa tadi, Miss, kalimatnya? Apakah Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia? Danau Toba? Apa yang bahasa Inggrisnya, Miss? Danau Toba Toba Danau Lake. Toba. Toba Lake, Lake danau ya. Oh iya, Toba Lake. Mm-mm. Toba Lake. Das Toba Lake is the largest lake in Indonesia. Dalam kalimat, apakah Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia? Apakah ada kata kerjanya? Ada kata kerjanya nggak dalam kalimat yang tadi kamu itu? Apakah Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia? Ada kata kerjanya? Kata kerjanya Kata kerja. Kata kerjanya ada nggak yang sifatnya aktivitas? nggak ada. Kalau nggak ada, jadi pakai apa? To? To be. Ya, betul, to be. To be untuk Danau Toba apa?
To be, that means to be. Apakah Danau Toba termasuk she, he, it? Danau Toba bukannya bisa Danau di... Toba termasuk she atau termasuk Oh, he? Hah? nggak bisa, Miss. It ya. Jadi termasuk it. It. Ya. Kan ini termasuk benda. Maksudnya termasuk sesuatu hal yang nggak, karena Danau Toba kan nggak bisa diganti dengan she, tidak bisa diganti dengan he. Ya, jadi dia termasuk it. Berarti bisa, benar, Miss. Das. Jadi nggak bisa das. Karena das itu digunakan kalau ada kata kerjanya. Oh, to be. To be-nya Berarti apa pakainya untuk are. it? Yakin? Is pakai it. 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 To be-nya apa untuk it? It. To be untuk it apa? Coba diingat lagi. To be untuk she, he, dan it. To Oh, be itu kan terdiri dari apa aja? is, am, are. Ya. Nah, kalau yang am itu untuk apa? Subjek Miss? apa? Putus, Miss. Ya, kalau yang am, to be am itu untuk subjek apa? Do. Bukan. Subjek Apa itu terdiri subjeknya? dari I, we, you, I, you, they, Dewi. ya, Ayu Dewi ya. I, we, you, they, she, he, Nah, it. Nah, kalau I itu to be-nya apa? I. Ya. To be Nya. untuk subjek I apa? To be untuk subjek I. I am. Do. I am. Oh, I Jadi am. do itu Oh. do sama does itu digunakan kalau ada kata kerja ya. Nah, Mhm. kalau we, you, they, ya, we, you, they, to be-nya menggunakan apa? To be-nya pakai apa? Dari are itu tadi, is, am, are itu. It is. Are. Ya, kalau he, she, it He, she, it. Is. pakai is. Jadi kalau yang tadi Danau Toba Oh, termasuk, oke, is berarti, Miss. ya, jadi gimana? Coba diulang. Berarti is, coba lake is the Hmm. largest lake in Indonesia. Is-nya di depan aja ya. Jadi is Toba In- Lake the largest lake in Oh, Indonesia. oh Satu iya, kali di aja. depan. Ya. Hmm. Jadi Is gitu ya, Toba kalau Lake. nggak ada kata kerjanya, pakai to be. Nah, to be-nya itu is, am, are, jadi disesuaikan dengan subjeknya apa. Oke, Miss. Selanjutnya Kak Susan, Ya, kami adalah juara. kami adalah juara. Mm-mm. We are the win. We are the The champions. Oh, we are the champion. Ya, the champions. Kak Priscila sekarang coba dirubah menjadi kalimat negatif yang tadi. Tunggu, Miss. Apa, Miss, tadi, Miss? Kami adalah juara. Coba dirubah ke kalimat negatif. Kami adalah Jadi apa kalimat negatifnya? negatif. Kan tadi kalimat positifnya kami adalah juara. Kalau negatif, Kalau negatif jadi apa? kami. Ya, Nah, berarti kami negatif. Kami, Mm-mm. we are Ya, a winner. we are. Kalau negatif setelah to be apa? We are. Oh, we are not. Ya, We are not juara tadi apa? winner. The champions. Winner apa pemenang, ya, Miss? A Ya, champion. Berarti we are pemenang. not a champion. We are not the champions. Oh, bukan. Oh ya, Miss. The. Ya, Iya. pemenang. Iya. Pemenang atau juara. Juara, pemenang sama ya. Oke, Miss. Selanjutnya coba Kak Susan. Ya. Ya, Dirubah dari kalimat negatif yang tadi dirubah menjadi interrogatif. interrogatif.
Interrogatif. Are you the champion? Apakah kami juara? Are you, we bagaimana nih? Apakah kami juara? Gimana tadi? Do we no. Ada kata kerjanya nggak? Ada. Apakah? Apa? Bukan ya. Apakah itu kan kalimat tanya, bukan kalimat atau bukan kata kerja, kata pertanyaan. Ya, dia itu bukan sifatnya bukan apa ya? Bukan untuk bukan sebagai kata kerja. Apakah itu bukan kata kerja? Ya. Kata kerja itu kan seperti makan, mandi, minum, itu kata kerja. Yang sifatnya aktivitas. Ya. Kalau di dalam kalimat, apakah kami juara? Ada kata kerja yang sifatnya aktivitas nggak? Ada yang champion itu ya? Bukan. Ya, Bukan. champion itu Kami. kata sifat. Kami itu subjek. Kami itu kan subjek. I, we, you, they, she, he, it, ya, subjek. Ada atau tidak? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, jadi pakai apa? Kalau misalnya ada, kata kerjanya kan bisa pakai do atau does ya. Tapi Ya. kalau misalnya nggak ada kata kerjanya, jadi pakai to? To be. Ya, to be. Nah, to be untuk kami apa? To be kami itu dulu. To be itu kan terdiri dari 3 ya, dalam simple present tense. Is, We. am, dan are. Ya, we itu. Are you? Are we Ya, ya? are we the? Are we the champion? Ya, are we the champions? Nah, jadi di sini aku mau jelasin ya perbedaan antara winner dan champions. Champion. Ya. Kalau ditambahin S kan artinya jamak. Jadi winner itu artinya pemenang ya. Sedangkan champion itu artinya juara. Kalau winner itu dia fokusnya pada hasil, champion itu pada proses. Jadi kalau winner itu dia punya story, ya sama ya. Kalau champion juga punya history. Kalau winner kan punya story, punya cerita ya. Champion itu dia punya sejarah, ya. Jadi nggak semua winner itu champion, tapi bisa dipastikan kalau champion itu winner, gitu ya. Winner itu mengejar kemenangan hari ini, kalau champion itu mengejar kemenangan jangka panjang. Jadi kalau gitu ya, jadi sukses itu penting ya, tapi menjadi orang baik itu jauh lebih sukses. Oke, selanjutnya Kak Priscila. Dia 19 tahun. Dia 19 tahun. Ya. She is Yes. 19 years old. Ya. Atau bisa juga she is 19. Yes, oh ya. Ya. She is 19. Tapi kalau she is 19 years bukan artinya 19 tahun ya. Karena kalau tahun untuk orang misalnya usia itu selalu pakai old. Tapi kalau kamu nggak mau pakai old, ya years-nya juga dihilangin jadinya she is 19 ya. Selanjutnya Kak Susan, dia bukan 19 tahun. Apa nih bahasa Inggrisnya? Ya, bukan 19 tahun. He not 19 years. Gimana? Bisa diulang? He not 19 years old. Ya, 19 ya. 19 years old. Ya, she is not 19 years old. Apakah dia 19 tahun? Ya? Do you Kalau pakai do itu harus ada kata kerjanya. Ini ada kata kerjanya apa enggak? Are you Kenapa? Kalau she itu nggak bisa pakai are. Kalau yang pakai are itu kan you. Dia, kamu gitu. Kalau dia artinya pakai is ya? iya. Jadi is she kan karena pertanyaan maka to be-nya di depan.
Is she 19 years old? Ya, is she 19 years old? Oh, berarti Selanjutnya, yang tadi itu dibalik aja ya, Miss ya. iya Karena dibalik aja. she is, Jadi to be-nya, kalau kalimat pertanyaan, maka to be-nya di depan ya. she is not 19 years old. Ya, she is not 19 years old. Jadi tinggal dibolak-balik aja sih sebenarnya ya. Oh, Oke, sampai sini kira-kira Kak Susan ada kendala, ada kesulitan nggak? masih agak bingung-bingung sih. Bingungnya di Mungkin mana? karena dari awal tadi nggak connect dulu. Ada ini. Ada distraction ya. Iya. Oke, Kak Priscilla. Itu adalah daging babi. Itu adalah it is daging babi. Daging babi. Bisa gak sih langsung aja nggak usah pakai daging aja. It is Kamu mau pakai apa? apa? Large apa Miss? Daging babi itu kalimatnya Apa? kalau yang di resto itu ada tulisannya kan Miss daging babi Apa? no pork. Ya. No. Berarti is it no pork? Itu Is it artinya itu bukan daging babi. Kalau itu adalah daging babi apa? tadi kalimatnya apa Miss? Itu adalah daging babi. Kalau kamu Oh. pakai not, artinya itu bukan daging babi. Berarti it is pork. Ya, that is pork. Ya, jadi pork That. itu adalah daging babi. Pork. Yeah. That is pork. Itu bukan daging babi. Kak Susan gimana? It's not pork. That is, kan itu. That is. That is not pork. Ya, that is not pork. Apakah itu daging babi, Kak Priscilla? Apakah itu? Ya. Is that a pork? Is that pork? Ya, is that pork? Is that pork? Coba Kak Susan. David adalah pacar baru saya. David adalah pacar baru saya. David is my new boyfriend. Ya, David is my new boyfriend. Kak Priscilla, saya senang dengan penghasilan bulan lalu saya. Saya senang dengan apa Miss? Saya senang dengan penghasilan bulan lalu saya. Penghasilan. Penghasilan apa? Income. Ya. I'm happy. Saya senang. I'm happy with I'm happy with dengan penghasilan bulan lalu saya. I'm happy with my last month. Gimana? Diulang? Gimana ya gini? I'm happy with my last month income. Hah? Last month, terus ada koma atas atau apostrophe S, income. Months Last month income. Last month ya. Kayak gini nih ya. Last month. Terus ada koma atas income. Gitu. Last month income.
Sama kayak misalnya kalau kamu bilang senyumnya Jessica. Gimana bahasa Inggrisnya? Senyumnya Miss itu Jessica. Miss itu yang I'm-nya itu I atau I am. I am. I Jadi am. I am, ya itu kalau disingkat menjadi I am. Gini. I am atau I am. I am. Sama aja ya. Yang satu Sama aja. disingkat, yang satu nggak disingkat. Oh, oke. Iya. Jadi kalau misalnya senyumnya Jessica, bahasa Inggrisnya apa? Senyumnya Jessica. Jessica. Terus smile. Jessica's smile. Jessica Cara bacanya smile. Jessica's Ya, ya. smile. Jessica Jadi itu smile. ada koma atas atau kalau dalam bahasa Inggris namanya apostrof S ya. Ya. Apostrof S. Kalau misalnya warungnya Untung, apa bahasa Inggrisnya? Warungnya Untung. Namanya Untung ya. Untung store. Ya, Untung Store. Warungnya Sahnas. Sana store. Nah, kalau Syahnas kan belakangnya pakai S. Jadi cukup pakai koma atas saja, nggak usah pakai S lagi. Terus kayak gini. Syahnaz's Store cara bacanya. Syahnaz's Store. Kayak gitu ya. Nah, kalau last month income, maksudnya kan pendapatannya pendapatan yang bulan lalu. Maka I am happy with my last month income. With my last month. Oke. Nah, untuk PR ya, Ya. membuat 5 kalimat menggunakan present simple tense, simple present tense, ya. Terus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung kalimat positif atau afirmatif, negatif, dan interrogatif ya. Ya. Oh iya, Kak Susan nggak ada PR ya kemarin. Udah dikerjain belum? Sudah, Miss. Boleh di-share nggak? Saya ini ya bilang ya. Boleh di-share dulu di grup. Oh iya, catatannya berantakan, Miss. Oh gitu, ya udah boleh di itu aja Nanti deh. aku benerin dulu. Aku baca Ya, aja ya. boleh. Boleh. Yang afirmatifnya itu ibunya akan berangkat minggu depan. Mm-mm. His mother is leaving next week. Mm-mm. Terus masih afirmatif. Gimana tadi? Sorry, bisa diulang? His mother is leaving. Will next is leaving. Will Will is living, ya nggak usah pakai is lagi ya. will leaving ya. Mm. His mother Will live. will live. Nggak Will pakai live. ing, nggak pakai ing. Jadi pakai verb one aja. Will live. Live. Oke. His mother will leave next week. Mm-mm. Ya, Dan, selanjutnya. seluruh murid tidak akan ikut ujian dikarenakan ujian ditunda. Ya. All students will not take the exam because the exam is postponed. Ya, ditunda, postpone. Okay. Ya. Dia tidak akan mengikuti lomba pekan depan. He won't join contest next weekend. Ya. Gaby tidak akan pergi ke Surabaya karena sedang sakit. Gaby not going to Surabaya because she is sick. To be-nya nggak ada. Is-nya mana? Is not. Kan biasa ada to be-nya ya sebelum not. Is not going to be. Gaby is not going to be Surabaya because she is sick. Is sick ya. Selanjutnya. Ibu akan pergi ke pasar besok pagi. Mother going to market early morning. Coba dulu. Mother going to market. To be-nya ketinggalan. Going to be market early morning. To be itu adalah SMR kan? To be. Jadi mother is going to be. Okay. Mother is going to market early morning. Ya. Selanjutnya. Udah 5, Miss. Oh ya udah 5 ya. Oke. Kita lanjut lagi ya.
Nah, nih. Kucingku makan banyak makanan kering. Coba, siapa nih yang mau? Kak Susan apa Kak Priscila? Banyak makan. Kucingku memakan Oh, banyak makanan kering. kucingku memakan banyak Banyak makanan kering. Kalau kering apa ya, Miss? Dry. Dry. My cat eating too much food dry. Ya, jadi kalau simple present tense nggak pakai verb ing ya. Oh, Ya, jadi verb one Eat. yang dipakainya. Eat. my cat eat too much food dry. A lot of A lot. dry food. Ya. My Nah, cat. kemudian ya kalau my cat itu pronounnya atau kata gantinya termasuk apa nih? Termasuk it ya. Karena kan hewan. Jadi kalau hewan itu masuknya it. Iya, Nah, kalau it It cat. jadi kata kerjanya pakai s apa enggak nih? Perlu ditambahin s apa enggak? Pakai. Pakai. Jadi It's cat. ya, my cat eats. My cat eat a lot food dry. A lot of dry food. Oh, dry food. Dibalik ya. Kebalik ya. Ya, coba diulang lagi. My cat eat a lot dry food. A lot of. Ya, eats-nya Lot pakai s. of. Coba diulang lagi yang benar. My cat. Bagaimana nih? My cat eats a lot of dry foods. My cat eat a lot of dry food. My cat-nya kan cuma satu ya. Jadi iya. bukan my cats. Kalau kamu bilangnya my cats, artinya kucingnya ada banyak. Karena kan artinya plural, jamak. My cat eats a lot of dry food. Dry foods. Foodnya makanannya banyak nih ya. My cat eat a lot of dry foods. Masih kurang ya, kurang tepat. Kata kerjanya pakai s. My cat, karena my cat kan eat, apa tuh? Eat ya. Kalau eat, maka kata kerjanya pakai s. Eats. My cat eats a lot of dry foods. Berarti yang eat-nya itu pakai s di belakangnya Iya, ya, Miss? iya. My cat eats a lot of dry foods. Ya, betul ya. Jadi kenapa pakai s kata kerjanya? Karena my cat. My cat ini kan kata gantinya adalah atau pronounnya adalah it. Ya, jadi kalau she, he, it, maka kata kerjanya itu harus pakai s, ditambahin s belakangnya ya. Tapi kalau itu hanya untuk kalimat positif aja, sementara kalau untuk kalimat negatif, kalimat tanya tidak perlu lagi ya. Kembali lagi ke bentuk pertama. Coba sekarang Kak Priscila. Kucing saya tidak makan banyak makanan kering. Kucing saya tidak banyak makan makanan kering. Makan. Apa makan? Makan apa, Kak? Tapi belum aku hidupin. Iya. My cat makan eat. Kalau itu kan tadi saya kucingku tidak banyak memakan
tidak banyak memakan makanan kering. Ya, Ya, Miss. Jadi my cat not not. ada kata kerjanya nggak? Harusnya ada, Miss. Ada kata kerjanya nggak dalam kalimat itu? Kucing Ada. saya tidak makan banyak makanan kering. Ada kata kerja yang sifatnya aktivitas nggak? Tidak banyak makan. Ya, ada kan? Jadi Ada. kalau ada, bisa pakai do atau pakai does. Bisa pakai yang mana nih? My cat don't. Kenapa don't? My cat. My cat doesn't. Ya, My cat doesn't. My cat doesn't eat a lot of dry food. nah tadi yang udah aku sampaikan ya sebelumnya. Kalau kalimat negatif, kalimat tanya, itu kata kerjanya balik lagi ke bentuk verb one atau kata dasar. Jadi nggak usah lagi ditambahin s. Jadi gimana? My My cat cat eat a lot doesn't. My cat doesn't eat a lot of dry food. Ya, tuh. Coba sekarang kasusan. Ya. Ya. Apakah kucing saya memakan banyak makanan kering? Apakah kucing saya? Apa tadi, Miss? Apakah kucing saya Memakan banyak makanan kering. makan banyak makanan kering? Ini pakai do ya, Miss? Tadi kalau kamu perhatikan yang sebelumnya yang kalimat negatif itu ada tadi Kak Priscilla jawab pakai apa? Doesn't. Ya, jadi pakai apa? Tanyanya. Are ya? Does ya? Tetap does. does. Okay. Does my cat does eat a lot of dry food? Kalau kamu taruh ya does-nya di tengah setelah my cat kan artinya bukan kalimat tanya dong. Does di awal ya? Does-nya di depan. Does my cat eat a lot of dry food? Ya, betul ya. Jadi kenapa pakai does? Tahu nggak kenapa pakai does? Kenapa, Kak Susan? Nggak tahu, Miss. Karena my cat. Ya. Ya. Karena my cat dan terus ada kata kerjanya eat. Karena subjeknya itu apa? Orang atau bukan orang ya. Karena ini kan hewan ya. Subjek itu selain orang bisa juga hewan. Siapa yang dibicarakan di situ siapa gitu kan. Dalam kalimat itu siapa yang dibicarakan di situ itu kan adalah subjek. Subjek itu siapa gitu kan. Dalam kalimat itu siapa yang dibicarakan di situ. Siapa yang sedang makan banyak makanan kering. Kucing saya kan. Kucing saya. Kucing saya, kemudian kucing saya itu kan dia termasuk pronounnya apa? Kata gantinya apa? It kan? Kalau it jadi pakainya does pasangannya ya. Jadi does-nya di depan. Berakhiran S berarti. Kenapa? Yang berakhiran S. Yang beralihan S. Kalau Berakhiran S. Iya. It bukan pakai yang berakhiran S. Kalau kalimat negatif sama kalimat tanya, jadi balik lagi ke verb one. Jadi yang pakai akhiran S itu hanya kalimat positif. Dan hanya untuk she, he, dan it. Okay. Ya. Oke. Sampai sini udah jelas belum? Udah, kurang lebih udah mengerti sedikit, Miss. Udah ngerti ya? Oke, jangan lupa dikerjakan ya homeworknya. Oke, karena waktunya sudah habis. Ya, kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini ya. Ya. Oke, thank you so much. Have a good weekend. Have a great weekend. Ya, bye-bye.